Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan akan menyapa kita. Membawa kesempatan besar untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati. Izinkan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kelas spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Insyaallah program yang berlangsung 28 Februari sampai 30 Maret ini akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi keluarga dari mulai pukul 9 sampai 11 setiap harinya. Bersama-sama semua akan belajar menggali ilmu yang relevan untuk membangun keluarga yang kokoh sebagai pondasi masyarakat, umat, dan bangsa. Mari kita sama-sama manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri, untuk memperkuat keluarga. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bekal yang bermanfaat di dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pagi hari ini dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan juga kita mohon pada Allah ya, semoga kita diberikan kesempatan ya, diberikan umur, diberikan waktu luang ya, juga diberikan kesehatan ya untuk kita menyelesaikan ya ibadah kita di bulan Ramadan, karena kan 2 bulan kita sebelum bulan Ramadan, berarti sudah hampir 3 bulan yang lalu kan, begitu masuk bulan Rajab itu kita sudah berdoa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah ya umur kami, di hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah ya kami di bulan Ramadan gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, pagi hari ini tema yang ingin saya bahas ya sekali lagi masih masalah pendidikan, yaitu Ramadan ini sebetulnya puncak gitu ya, puncak pendidikan kita, baik kita sebagai individu, sebagai keluarga maupun masyarakat atau bangsa. Ya, dan tadi disebutkan sekarang 2 Mei biasanya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Hari ini kan memperingati kelahiran dari tokoh pendidikan ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara ini tentu memang seorang tokoh pendidikan. Beliau banyak menulis ya artikel tentang pendidikan, berjuang dalam soal tentang kemerdekaan Indonesia, dan salah satu bentuk perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah perjuangan melawan sistem pendidikan kolonial gitu. Di mana beliau nanti pada tanggal 22 pada tahun 1922 mendirikan perguruan Taman Siswa di Jogja kan. Taman Siswa itu berdiri 1922. Di mana salah satu pidato penting Ki Hajar Dewantara waktu itu 1922 itu adalah beliau mengkritik ya sistem sekolah Belanda. Maka nama pendidikan Ki Hajar itu kan bukan sekolah, namanya taman. Karena beliau mengibaratkan taman itu tempat yang menarik, tempat yang indah. Ya, di mana di dalam taman itulah terjadi interaksi antara guru dengan murid ya. Di taman yang indah. Kalau dalam tradisi Yunani dulu terkenal kan Sokrates ya, mendidik murid-muridnya itu ya, itu juga dengan di taman sambil berjalan-jalan. Jadi artinya pendidikan itu nikmat, pendidikan itu nyaman gitu ya. Seperti taman ya, indah tempatnya. Nah, hari ini memang kita mengalami problem karena di berbagai survei di dunia internasional, lembaga pendidikan tinggi terutama seperti universitas itu tidak lagi menjadi tempat seperti taman, di mana banyak di situ mahasiswa yang stres, mahasiswa yang depresi. Ya, tahun 2019 ada survei kan di Bandung,
dari seorang dokter jiwa, dan dia menemukan 20% kata itu di media massa terungkap, 20% mahasiswa di sana itu berpikir serius untuk bunuh diri, ya, dan 30% itu mengalami depresi. Gitu. Nah, kita ini pemikiran Ki Hajar ya, saya ingin ngulas sedikit. Ki Hajar Dewantara pengen membuat pendidikan itu bukan dalam bentuk sekolah yang begitu, di mana sekolah Belanda itu kata Ki Hajar hanyalah mendidik fisik, ya, fisik dan intelektualnya saja, tidak mendidik jiwanya. Gitu. Makanya sistem pendidikan yang beliau kritik, ya, bahkan beliau sebut sistem pendidikan kita yang dari Belanda ini itu hanya akan menjadikan anak-anak kita menjadi buruh, mendapat ijazah untuk menjadi buruh. Itu istilah Ki Hajar tuh, ya, pidato tahun 1922, ya. Ki Hajar Dewantara, makanya karena kiprahnya dalam dunia pendidikan, perjuangannya dalam dunia pendidikan, beliau diberikan gelar pahlawan nasional dan juga itu kan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini yang memang agak kontroversial di soal penetapan hari lahir beliau, ya. Ya, saya mengusulkan sebetulnya supaya adil, ya, juga mengenang tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia yang lain, ya. Kita jangan hanya kenal Ki Hajar, gitu ya. Jadi kita harus kenal juga tentu Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, yang mendirikan Muhammadiyah lebih dulu kan, 1912. 1918 Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Sekolah Guru Muhammadiyah, ya, Kweksul Muhammadiyah. Nah, tokoh kita juga, ya, di Al-Irsyad ini Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini seorang pendidik, ya, beliau kan guru di Jamiat Khair. Di Jakarta 1905 itu berdiri Madrasah Aliyah Jamiat Khair, ya. Guru-gurunya itu dari ulama-ulama internasional, ya. Kemudian Syekh Surkati kan juga mendirikan di Surabaya ini, ya, di tempat kita tuh lembaga pendidikan itu 1914 Sekolah Al-Irsyad. Itu juga merintis, itu luar biasa, ya. Kemudian Syekh Surkati juga itu diakui Pak Natsir sebagai salah satu guru utama beliau. Ya, sehingga melahirkan tokoh besar, ya, tokoh umat Islam seperti Muhammad Natsir itu. Nah, jadi kalau saya boleh usul gitu ya ke pemerintah, itu bagus juga, ya, di Hari Pendidikan Nasional itu jangan hanya Ki Hajar, tapi juga hari memperingati pemikirannya Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Surkati dan sebagainya. Itu mereka juga tokoh-tokoh pendidikan, ya, bahkan juga Muhammad Nasir, tokoh pendidikan, banyak sekali tokoh pendidikan kita. Bahkan Bung Hatta sebetulnya juga tokoh pendidikan. Malah, ya, saya melihat kalau mau Hari Nasional Pendidikan Nasional itu menurut saya itu bagus dipikirkan, itu dijatuhkan pada 8 Juli. Ya, 8 Juli 1945, jadi 40 hari sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan, itu berdiri satu universitas swasta pertama, istilahnya waktu itu. Jadi ini universitas asli Indonesia, itu berdiri 8 Juli tahun 45. Ya, ketua panitianya Bung Hatta, sekretaris panitianya adalah Muhammad Natsir. Itu monumental, ya, berdirinya, dan itu hasil Kongres Umat Islam tahun 44. Jadi umat Islam waktu itu bersatu, ya. Mereka menghasilkan keputusan, ya, di antaranya mendirikan Laskar Hizbullah, dan yang kedua mendirikan satu universitas Islam, ya, yang waktu berdiri bernama STI. Nah, kemudian setelah berdiri tahun 48 berubah nama menjadi UII sampai sekarang, Universitas Islam Indonesia. Ini 2 Mei ini, ya, jadi kita bukan hanya memperingati harusnya, tapi juga menghayati harusnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, bagaimana pendidikan kita itu. Ya, jadi kita tidak adil, ya, kalau misalnya pakai nama seorang tokoh memperingati hari-hari tertentu dari seorang tokoh, tapi, ya, yang baik-baik dari tokoh itu malah justru tidak dicontoh. Itu kita nggak beradab, ya, pada tokoh itu. Saya misalnya mengkritik kalau kita misalnya pakai di Dewan Dakwah ini, ya, pakai nama Muhammad Nasir, harusnya, ya, pemikiran Muhammad Nasir, sikapnya, akhlaknya harus dicontoh. Ya, kalau enggak, itu kita hanya pasang nama saja tapi tidak mau mencontoh. Itu enggak benar.
Nah, sekarang kita bicara hadirin rahimakumullah ya tentang Ramadan. Ramadan ini luar biasa. Ini kenapa saya katakan puncak pendidikan ya, karena di bulan Ramadan inilah inti hakikat pendidikan itu dilakukan. Ya. Sebab yang namanya pendidikan menurut konstitusi kita pun sebetulnya adalah proses penanaman nilai. Ya, jadi kalau dalam bahasa Belanda dulu ada dua istilah yang dipakai ya. Satu istilah onderwijs, dua opvoeding. Gitu. Onderwijs ini pengajaran, ya, penyampaian ilmu pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah opvoeding. Opvoeding ini lebih kepada penanaman nilai, ya, inculcation of values. Jadi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Inculcation of justice, menanamkan nilai-nilai keadilan. Gitu. Itu proses itu namanya pendidikan. Jadi pendidikan itu sebetulnya yang penting adalah bagaimana semua proses untuk menjadikan seorang menjadi orang yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, ya, menjadi khalifatullah fil ard. Itu tujuan pendidikan, ya. Jadi semua proses untuk membentuk manusia yang baik, itu pendidikan. Makanya rugi ya kalau kita misalnya membagi pendidikan itu menjadi tiga bentuk ya, pendidikan formal, informal, non formal. Tapi kemudian memandang yang namanya pendidikan itu hanya yang formal gitu. Saya sering sekali tuh mengkritisi kalau disebut riwayat pendidikan saya itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Saya tanya apakah kalau saya sudah S3 ini tidak dididik lagi gitu ya. Ya, apakah kalau saya sudah doktor kemudian saya nggak ikut pendidikan lagi. Nah itu kan keliru karena pendidikan itu proses untuk menjadikan orang baik sampai akhir hayat. Itu namanya pendidikan. Ya. Nah bayangkan Al-Quran itu begitu jelas tentang saum Ramadan ini, eksplisit ya, bahwa kita semua umat Islam ini wajib menjalankan ibadah Ramadan, saum Ramadan. Dengan apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ini sama dengan tujuan pendidikan nasional kita, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, jadi sepatutnya ya kalau usulkan pemerintah, saya juga belum usul, mudah-mudahan nanti saya bisa usul supaya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ya, puncak bulan pendidikan. Ya, dan juga di Ramadan inilah seharusnya ya APBN, anggaran-anggaran negara itu difokuskan ke bulan Ramadan supaya masyarakat Indonesia yaitu bisa khusyuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, itu yang intinya. Jadi makanya kenapa Ramadan ini harusnya kita jadikan sebagai puncak pendidikan ya, karena memang momentumnya itu luar biasa. Ramadan ini bukan bulan biasa. Ini kalau orang sekuler nggak bisa paham ya. Karena hanya melihat aspek dunia, aspek materi. Kalau kita enggak, kita kan melihat Ramadan ini beda dengan hari yang lain, dengan bulan yang lain. Kalau fisik kan sama ya, kalau fisik secara fisik kan Ramadan juga apa bedanya dengan bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Syawal. Ya, secara fisik sama, tapi secara maknawi, nah itulah menggunakan ya konsep khobar sodik. Kita faham dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa-biasa, tapi bulan yang mulia. Bulan untuk mendidik diri kita, ya supaya kita menjadi orang baik. Ya, supaya kita menjadi orang soleh, itu tujuannya. Ya, jadi kalau pemerintah itu ya boleh kita usulkan itu mohon Ramadan ini harusnya dikucurkan anggaran pendidikan yang sebesar-besarnya, ya secukup-cukupnya untuk dibangun di masjid, ya pendidikan di masjid, di rumah, di mana saja itu harus difasilitasi. Karena Ramadan ini pendidikan langsung, ya kurikulum langsung dari Allah SWT. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang tujuannya apa sih pendidikan ini, melahirkan orang soleh, orang baik, ya. Kurikulumnya untuk mencapai itu apa? Ya kan? Nah itu kurikulumnya itu langsung diberikan oleh Allah. Ya dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh pendidikan itu. Tapi juga yang jelas, ya langsung ya dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya, itu sistem pendidikan yang ideal itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini betul-betul ya sangat istimewa untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian ya, kalau dalam konsep pendidikan itu yang kita bahas itu 4 komponen ya. 1 tujuan, 2 kurikulum, 3 program pendidikan. Program pendidikan itu mencakup
materi pelajaran ini seminggu berapa kali, gurunya siapa, nah itu programnya. Yang keempat adalah evaluasinya. Nah, kita terus mengevaluasi nih Ramadan hari ini. Ya, nanti malam kita sudah masuk malam 21, ini 10 hari terakhir, jadi harus digenjot ini, ya, apa namanya, sprintnya harus cepat, ya. Kalau kemarin mungkin masih sempat macam-macam yang lain, nah sekarang 10 hari ini sayang banget, ya, 10 hari terakhir ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kenapa begitu? Karena inilah memang kesempatan emas yang diberikan Allah pada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi pendidikan itu sekarang di era disrupsi begini sudah makin kelihatan kan. Kita nggak bisa mengandalkan pada tatap muka saja, ya. Bahkan media-media belajar online itu sekarang makin berkembang. Nah, jadi Ramadan ini kan mendidik ibadah kita, ya, menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu mulia, makanya ini betul-betul harus tergambar supaya kita semangat menjadi orang takwa. Kalau nggak tergambar, nggak semangat biasanya gitu ya. Orang mau jadi sarjana luar biasa persiapannya sampai mulai dari SD udah dipikirkan nanti dia kuliah kemana gitu ya. Biayanya dari mana, orang tua yang sudah mikir, tapi orang tua itu dia nggak biasanya gitu ya, kurang perhatikan anak itu. Mereka harus diarahkan menjadi orang-orang beradab, berakhlakul karimah. Sekarang model pembelajaran online ini biasanya yang dipindahkan sistem pembelajaran mata ajaran saja, padahal nilai-nilai itu yang lebih penting, ya. Nah, karena dalam Islam ya jangan sampai ya orang itu punya ilmu yang tinggi tapi dia biadab, tapi dia tidak beradab, ya. Jadi apa namanya? Jadi orang itu ilmunya tinggi tapi nggak berakhlakul karimah, itu nggak boleh. Ya, itu merusak masyarakat. Nah, ini yang sekarang kita hadapi ya. Makanya ini kalau mau serius gitu ya, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia seperti dalam konstitusi kita, ya Ramadan ini kesempatannya. Ya, jadi harusnya pemerintah ini mengucurkan dana untuk iktikaf, ya, dana untuk berbuka puasa, dana untuk pokoknya semua yang mengarah pada peningkatan kualitas jiwa kita terutama gitu ya, supaya jiwa kita makin bersih. Nah, itu pendidikan tuh harus diseriusi betul. Itu maksudnya. Jadi puncak bulan pendidikan itu memang Ramadan ini, ya. Nah, jadi kalau ada yang nilainya dapat Lailatul Qadar sampai 1000 bulan, Masya Allah itu luar biasa. Ya, jadi adalah ya, itu prinsipnya nih. Jadi kalau orang puasa kan ibadah yang istimewa, ya, kan dalam hadits qudsi ya Allah berfirman, ya, asyamul li, ya, puasa itu untukku, yang lain-lain ibadahnya dilipat gandakan seperti yang biasa. Tapi kalau sudah saum Ramadan ini istimewa. Orang diberikan keistimewaan untuk menjalani saum, ya, supaya membentuk manusia yang bertakwa. Nah, kembali lagi kan, manusia bertakwa itu manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Ya, tujuan bulan Ramadan ini dengan kita puasa, zikir, ya, puasa, kita mempuasakan pikiran kita juga, hati kita juga. Semua dipuasakan hanya menuju Allah. Nah, itu luar biasa. Nanti hasilnya dahsyat. La'allakum tattaqun itu terwujud. Jadi bukan yang disabdakan Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, itulah yang nilai-nilai Ramadan yang begitu tinggi, begitu istimewa, ya itu kan kemudian itu yang disosialisasikan. Ya, seharusnya oleh para petinggi kita gitu ya, supaya menjadikan Ramadan sebagai bulan ya pendidikan. Ya, saya belum tahu sampai sekarang ada nggak anggaran khusus gitu ya untuk biaya pendidikan kita. Ya, jadi diseriusi benar gitu bahwa pendidikan ini akan melahirkan orang-orang yang gemilang, ya, generasi yang gemilang. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, kita ini 24 tahun lagi lah kira-kira, itu akan masuk 2045. Ya, ditargetkan pemerintah kita waktu itu 2045 ya rakyat Indonesia itu sudah masuk ke tahap negara maju. Nah, negara maju itu yang dijadikan kriteria adalah income per kapita sekitar 12.000 US dollar per tahun. Ya, jadi tokoh.
Nah kalau kriteria income per kapita itu seperti misalnya PJ, PJ apa? Peta Jalan Pendidikan Nasional kita, itu kan 2020-2035, meskipun ini baru prakonsep ya, tapi sudah beredar. Jadi kalau kita baca di peta jalan pemerintah itu kan 2035 ditargetkan ya income per kapita Indonesia ini sekitar 11.000 US dollar per tahun gitu. Nah, sistem pendidikan kita sekarang itu diabdikan, ditujukan untuk meraih kekayaan materi negara ini. Kan diperkirakan Indonesia nanti akan menjadi negara keempat yang bangsa ekonominya terbesar dari Cina, India, Amerika baru Indonesia. Ternyata itu sesuai dengan jumlah penduduk 4 besar negara di dunia. Ya, Cina, India, Amerika Serikat gitu, dan Indonesia. Nah, kalau kita peta jalannya, pemerintah baru sampai di situ. Ya, tujuannya untuk supaya penghasilan orang Indonesia itu naik. Itu kita tidak menolak tentu. Tetapi jangan lupa yang namanya pendidikan, yang utama bukan itu. Yang utama adalah mendidik orang, anak-anak itu menjadi orang baik, menjadi orang tua yang baik. Jadi pendidikan Islam itu dia harus bisa mendidik anak menjadi orang tua yang baik, sekaligus dia menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Ya, guru yang baik itu bagaimana? Ya guru yang bisa dicontoh perilakunya, guru yang bisa memberikan motivasi, guru yang bisa memberikan inspirasi. Ya, jadi bukan lagi sekedar hanya mengajar, ya, tapi mendidik. Nah itu mendidik ini menanamkan nilai, inculcation of values. Jadi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Itu yang dikatakan. Nah inilah yang perlu sekali dimaknai gitu ya. Ramadan ini itu luar biasa ya, orang dilatih berpuasa itu jelas ya dilatih jujur. Ya karena kalau puasa nggak jujur, nah itu dia batal, itu mudah banget ya. Nggak bisa pamer-pamer ibadah puasa ini. Itu pura-pura lemes, pura-pura haus, pura-pura lapar, nggak bisa. Karena Allah melihat. Kesadaran kita nggak mau membatalkan puasa kita, karena Allah melihat kita, itulah ihsan namanya kan. Ya kata Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia itu kan, mahwal ihsan atau akhbirni anil ihsan. Ya kata malaikat Jibril, Rasulullah menjawab al ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Ya itu. Jadi mudah-mudahan kan, jadi dengan begitu Ramadan ini kan dididik orang jadi ihsan tadi, ya. Selalu dalam pengawasan Allah. Nah, kalau ini betul-betul kita laksanakan sekarang di tengah bangsa kita yang seperti ini. Ya, semuanya puasanya puasa serius, bukan hanya puasa enggak makan minum, tapi juga puasa anggota tubuh, puasa hati kita, puasa jiwa kita. Ya, itu akan luar biasa hasilnya. Ya, nah itu. Jadi Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa, ya, bulan yang penuh berkah, sekaligus harus kita maknai sebagai bulan pendidikan. Ya, disinilah mayoritas bangsa Indonesia dididik, ya, secara Islami, dididik oleh satu institusi swasta, universitas swasta yang ya jadi jadi di bulan Ramadan ini ya sekali lagi gitu ya, itu dididik langsung kita itu. Ya, kita langsung menjalani proses pendidikan yang ideal. Ya, jadi makna pendidikan tadi ya. Jadi sekarang ini kan dengan teknologi yang begitu canggih sekarang online ya. Itu sudah bisa, Pak. Kan namanya pengajaran ya. Silakan baca berita yang 19 April yang lalu, ada satu situs online yang mengabarkan misalnya di UI Depok ini dari sekitar 18.900 mahasiswanya itu disurvei. Ternyata 30% itu memilih full online, ya. 28% memilih full offline, dan sekitar hampir 40% itu menghendaki blended learning. Blended learning itu campuran, ya, pendidikannya itu campuran. Biasanya yang terjadi kalau campuran, ya, itu 75% online, 25% offline. 25% itu dia hanya masuk perdana, kuliah perdana, setengah semester ujian dan ujian akhir semester juga. Nah, itu
sudah artinya mahasiswa itu mayoritas dan juga dosennya. Ya, dosennya malah 61% dosen UI yang disurvei itu menginginkan blended learning. Blended learning artinya sudah campuran online dengan offline gitu. Nah ini kesempatan nih Bapak Ibu sekalian yang di rumah inilah sekarang saya menggalakkan namanya universitas rumah ya supaya orang tua itu bisa menjadi pendidik ya bagi anaknya langsung. Ya, jadi mendidik itu menanamkan nilai-nilai kebaikan tadi. Nah, kesempatannya sekarang ini sudah bulan Ramadan, sekarang pandemi lagi, gitu kan? Kesempatannya makin besar untuk mendidik itu, ya. Dan ya karena orang tua yang paling bertanggung jawab atas pendidikan, ya seharusnya orang tua itu yang bertanggung jawab mendidik, menanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai perjuangan, nilai kebaikan tadi itu di situ. Nah, itu yang saya katakan sekali lagi gitu ya. Ramadan ini puncak pendidikan nasional, ya, puncak pendidikan nasional. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan ya pemerintah dengar gitu ya. Nah, nanti ke depan, udah boleh Ramadan dikucurkan anggaran khusus ya untuk bulan Ramadan, ya, supaya jadi kalau kita bicara pendidikan ya masjid-masjid itu tempat pendidikan, rumah tangga itu tempat pendidikan. Ya, nah itu harus diberdayakan guru-gurunya. Ya, jadi ceramah-ceramah kita seperti ini ya tentu insya Allah ada manfaatnya. Tetapi lebih intens lagi gitu ya kalau penanaman nilai itu dilakukan langsung. Nilai-nilai ketakwaan, nilai ihsan tadi itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya, saya pikir materi kita sederhana saja ya, soalnya pengamalannya yang susah nih terus terang. Kalau materinya sederhana menanamkan nilai itu gampang kita bahas, tapi yang susah adalah pengamalannya ya. Jadi saya mau tekankan yang tadi universitas rumah ya. Nah sekarang ini menurut saya ya pendidikan kita itu berpeluang karena sekarang kalau Bapak Ibu sekalian ya buka internet saja. Itu sudah muncul tawaran belajar ke Amerika itu sekarang dari SD, online bisa dari rumah. Jadi anak itu dengan sistem dia di rumah saja, itu bisa kuliah di luar negeri mulai dari TK sampai S3. Itu sekarang sudah bisa. Ini dulu nggak kayak begini, ya. Pandemi corona ini memaksa itu, ya, maksa kita untuk segera berubah, gitu ya. Nah, maka rugi sekali kalau kita nggak memanfaatkan peluang ini, ya. Nah, jadi kalau menurut saya pendidikan utama itu di mana? Kampus yang utama di rumah. Nah, ketika anak sudah akhlaknya baik, adabnya baik, dasar-dasar keimanannya baik dan seterusnya, nah silahkan anak itu dikirim ke tempat lain, ya, untuk dia mendalami ilmu-ilmu yang lain yang dikuasai oleh guru-guru tertentu, ya, tapi bukan membentuk adab dan akhlaknya itu. Ya baik ya, saya pikir kita jeda dulu sambil langsung diskusi ya, tanya jawab kalau ada. Ya silakan Mas Ahmad Nasir. Ya. Nasir. Mas Nasir mau lupa terus saya. Ya Mas Nasir, Masya Allah. Ini silakan saya ini dulu biar ngobrol aja ya. Ini minta maaf saya agak ngantuk nih. Ini hari pendidikan nasional agak ngantuk. Oke, ya, mudah-mudahan sehat ya semuanya. Amin. Ya, amin. Silahkan kalau ada kita diskusi. Ya. Oke, ya Bapak Ibu yang bergabung pagi hari ini silahkan bisa berinteraksi dengan Ustadz Ardian Husaini untuk pertanyaan melalui teks silahkan dikirim ke fitur Q&A. Silahkan bisa Anda ketik dulu, kemudian kirim ke sana. Kemudian untuk yang bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya, atau fitur raise hand, diklik. Ini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan, tapi kami perlu konfirmasi ya. Ada Pak Ramadan, Ibu Lusmiati, kemudian siapa lagi itu, yang lainnya. Silahkan bisa konfirmasi ke admin melalui chat, Anda ingin bertanya langsung ya. Anda ingin bertanya langsung sehingga akan bisa kami sapa nantinya. Terima kasih. Kemudian tadi, selain Ramadan sebagai puncak pendidikan, juga disebutkan di tema kita Ustadz Ramadan sebagai puncak ilmu. Nah ini mungkin bisa dikaitkan sedikit ya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Iya,
saya itu mengacu pada tradisi yang bagus yang pernah saya jalani waktu saya di SMA ya. Dulu kan saya SMA di SMPP Negeri Bojonegoro. Itu saya tinggal di pondok pesantren. Jadi kalau bulan Ramadan itu saya 2 kali saya menjalani Ramadan di pesantren. Dan itu betul-betul bulan ilmu gitu. Karena di pesantren itu kalau Ramadan kita tuh habis-habisan mengaji. Karena rumusannya begini para ya itu mencari ilmu itu pahalanya sangat besar, ya lebih besar daripada amalan ibadah sunnah yang lain. Karena ilmu itulah yang menjadi landasan iman kita, landasan ibadah kita, landasan akhlak kita. Nah, ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, ilmu yang nafiun, ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya syahrul Ramadan ini, gitu ya, menurut saya di samping juga syahrul ibadah gitu ya, itu juga jadikan sebagai bulan ilmu ya. Jadi di bulan Ramadan inilah kalau bisa ya kita punya program-program tertentu dalam bidang keilmuan ya. Saya kemarin ada seorang profesor yang bercerita ya bahwa beliau itu dia bilang saya Ramadan yang lalu ya itu saya fokuskan, saya mendalami sirah Nabi. Jadi beliau baca banyak buku tentang sirah Nabi. Nah, bulan ini ya beliau cerita, saya bulan Ramadan ini saya fokuskan untuk mengkaji ulang gitu ya tentang hayatus sahabah, kehidupan sahabat Nabi. Ya, bagaimana mereka itu cara mereka gitu ya dalam melanjutkan ya perjuangan menegakkan agama Allah ini. Dan bagaimana cara mereka melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Ya, itu dikaji betul, diteliti. Nah itu jadi bulan ilmu itu di situ. Ya ini kesempatan ya karena memang bulan mulia ya kita apalagi di tengah pandemi ya kesempatan besar sekali dan juga karena tadi ya terutama pahala kan di akhirat nanti kita harus ingat juga ya kita akan dihisap, akan ditimbang amal perbuatan kita. Nah, kalau ibadah mencari ilmu ini gitu ya mudah-mudahan itu menambah-nambahi ya pahala kita. Ya kan kita tidak sadar ya tentu banyak amal ibadah kita kadang rusak karena riya, karena tidak ikhlas ya mencari pujian manusia itu kan jadi rusak ya nilai amal kita itu karena niatnya rusak. Nah kalau amalnya rusak kan tentu ya pahalanya nggak dapat ya sehingga mudah-mudahan dengan kita memperbanyak tabungan pahala kita gitu ya. Nah itu menambah-nambah berat. Jadi kalaupun nanti amal ibadah kita terpaksa diambil untuk orang lain karena misalnya kita merugikan orang lain, nah kita cukup stoknya ya di bulan Ramadan ini. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Ahmad. Ya. Terima kasih kembali Ustadz Adian dan kita sudah bersama peserta yang ingin bertanya langsung ya melalui raise hand. Ada Pak Ramadan Yuniar Nazir. Assalamualaikum Pak Ramadan. Silahkan di unmute Zoom-nya. Sudah terhubung? Pak Ramadan Yuniar Nazir ya nama akunnya di Zoom, silahkan bisa di unmute Zoom-nya, dihidupkan audionya sehingga bisa bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu, iya. Ibu ya? Iya. Ibu siapa ini Bu, di mana? Dengan Bu Yuniar di Pondok Gede. Oh oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, saya sudah cukup lama mengikuti talimnya Ustadz di YouTube. Nah untuk kesempatan ini saya sangat bergembira dan senang banget. Tadi ajakan Ustadz bahwasanya bagaimana kita jadikan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, gitu kan. Nah itu subhanallah Ustadz, itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan untuk jalan keluar daripada pendidikan-pendidikan kita yang sudah gitu. Nah untuk generasi anak-anak kita ke depan terutama gitu kan.
Jadi kalau kalau saya boleh ini ya sama Ustadz, gimana tadi kan Ustadz mengatakan bahwasanya bagaimana nih harusnya peranan pemerintah dalam membiayai semuanya. Nah, cuman kalau harapan seperti itu Ustadz kayaknya agak sulit gitu kan, kita tahulah pemerintahnya seperti apa. Nah, bagaimana ajakan Ustadz ini kita budayakan dengan masyarakat kita sendiri yang bergerak gitu, yang punya kesadaran, tapi benar-benar kita koordinir gitu loh Ustadz. Jadi ada solusi yang selama ini ya saya sendiri mengalami gitu kan, dari zaman mahasiswa tahun 80-an kan kita berjuang untuk mencari hidayah gitu kan, mendapatkan nilai-nilai Islam itu yang benar. Tapi Masya Allah kan jalan berliku-liku karena tidak adanya sarana pendidikan yang mumpuni gitu kan. Apalagi saya latar belakangnya dari umum gitu kan. Nah itu berusaha jalannya ke kemana-kemana gitu loh Ustadz. Nah kalau untuk kondisi sekarang saya melihat itu sekarang kan Masya Allah Ustadz-Ustadz yang berilmu tinggi itu udah banyak, yang menguasai kitab itu udah banyak gitu. Nah, bagaimana ini saling berkoordinasi? Nah, kita bentuk gitu loh. Kita bentuk dan memang ada induknya gitu loh, Ustadz. Yuk kita ini program apa dulu seperti tadi Ustadz katakan, sirah misalnya, atau pendidikan anak atau apa gitu kan. Silakan Ustadz. Nah, saya mendukung sekali Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Jadi bertanya dan sekalian saya nanyakan solusinya bagaimana gitu. Itu aja Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Yuniar di Pondok Gede. Bertanya sekaligus ngasih usul lah. Silakan Ustaz Adian. Ya terima kasih. Bagus banget ini Bu Yuniar ya. Memang itu yang sebetulnya seperti itu memang. Karena memang pendidikan itu sebetulnya tanggung jawab utamanya pada orang tua. Jadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu orang tua, dan orang tua nggak bisa beralasan ya dengan alasan pemerintah. Itu nggak bisa kan, misalnya di akhirat ditanya kenapa kamu nggak didik anak dengan benar, habis pemerintahnya begini, nggak bisa begitu ya. Sebab mencari ilmu dalam Islam ya, dalam arti mencari ilmu yang bermanfaat ya, al ilmu an-nafi'u itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu wajib itu maksudnya gimana ya, wajib dalam kondisi apapun. Ya, pemerintahnya siapapun, apakah pemerintahnya kolonial Belanda, apakah pemerintahnya rezim Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, atau siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun menterinya gitu ya, mencari ilmu tetap wajib gitu, dan nggak bisa beralasan kenapa kamu nggak nyari ilmu yang benar gitu ya. Habis menterinya begini, nah itu kan tanggung jawab menteri lain lagi hisapnya. Ya, menteri yang ditanya di akhir nanti, kenapa kamu buat kebijakan kok nggak sesuai dengan kebijakan Allah dan Rasulnya. Nah, Menteri Pendidikan ditanya begitu gimana jawabannya? Ya, Gubernur Jakarta ditanya, Pak Gubernur kenapa Bapak nggak membuat kebijakan pendidikan di JKI sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, wali kota saya Depok misalnya ini kan ditanya juga. Ya, tanggung jawabnya pemerintah beda lagi. Pemerintah itu tanggung jawabnya buat kebijakan. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita mengingatkan pemerintah. Ya, saya sudah sering menyampaikan di Kementerian Pendidikan juga sudah saya sampaikan. Ya, saya sudah pernah datang ke Kemendikbud, ya, mengingatkan pemerintah, mohon pendidikan sejarah kita diubah. Jangan lagi manusia Indonesia itu dikatakan berasal dari kera. Ya, itu kan berarti nggak menghargai Al-Quran. Ya, penjelasan dari Al-Quran itu jelas sekali asal usul kita ini dari Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan monyet dan bukan makhluk peralihan dari kera ke manusia, bukan. Kita dari Nabi Adam, kita keturunan Nabi bukan keturunan monyet gitu loh, ya kan. Nah, itu udah kita sampaikan. Ya, kalau pemerintah nggak mau ya udah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk kita betul seperti Ibu tadi, kita nggak, saya setuju banget ya. Ya, waktu Pak Nadiem Makarim diangkat jadi menteri 23 Oktober 2019 itu langsung saya tulis artikel di Harian Republika. Waktu itu saya sedang di Surabaya. Dimuat di Harian Republika 25 Oktober 2019. Judul artikel saya itu Harap Cemas Pendidikan Kita. Maksudnya kita ada harapan tapi juga cemas sebenarnya gitu dengan Pak Menteri ini gitu ya. Nah,
Saya usulkan sama, pemerintah sepatutnya kalau mau maju pendidikan kita, ikutilah pendidikan modelnya begini. Dan model pendidikan ideal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, gitu kan? Di mana terutama pendidikan ini memang ditujukan, tujuan yang paling penting adalah ya terbentuknya manusia berakhlakul karimah, kan gitu. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Maka seluruh proses pendidikan, usaha manusia, ya yang paling mulia adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai akhlak itu. Karena akhlak itu kan wujud ekspresi atau refleksi dari iman. Ya, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa, kata Rasulullah, yang terbaik, yang paling sempurna imannya di antara kamu, yang terbaik akhlaknya, gitu. Nah, akhlak itu ummahatul akhlak, gitu kan, kata Rasulullah itu kan ada 4 induknya akhlak itu. 1 hikmah, ya, 2 syaja'ah, keberanian, ya, 3 adil, 4 iffah. Dan Ramadan ini, ibadah Ramadan Bapak sekalian, itu adalah proses ya pendidikan yang terbaik untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah tadi, gitu. Jadi betul-betul ini luar biasa kesempatan ini. Ya, gimana kalau orang itu puasa terus, dalam keadaan puasa itu dia yakin dia dilihat Allah, nggak akan mau menyakiti orang lain. Apalagi kalau dia ingat akhirat, aduh berat. Kalau orang ingat akhirat, yakin dengan akhirat, ya kan salah satu ciri orang muttaqin itu kan wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka yakin. Nah, kalau orang yakin akhirat nggak akan mau menzolimi orang lain, ya takut kan di akhirat yang rugi itu yang menzolimi. Di dunia ini saja orang yang zolim itu sudah rugi, apalagi di akhirat. Gitu. Karena doa orang yang dizolimi itu makbul. Nah gitu. Nah, ini luar biasa ajaran Islam ini. Jadi mendidik orang ya untuk menjadi orang berakhlak karimah, itulah tujuan pendidikan yang utama kita. Tadi itu ya. Tapi nah itu tugas kita tuh sebagai warga negara, menyampaikan masukan-masukan pada pemerintah. Nah, tanggung jawab kita sendiri sebagai orang tua yang mendidik semaksimal mungkin. Kan sayangnya kita ini kan di kurikulum kita ya dari TK sampai S3 itu tidak ada kurikulum wajib bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya, yang ada kan diarahkan bagaimana menjadi karyawan yang baik, menjadi buruh yang baik, menjadi pegawai yang baik. Menjadi karyawan yang baik, pegawai yang baik, buruh yang baik harus, ya itu penting. Ya. Tapi untuk menjadi orang baik, nah itu yang utama. Karena belum tentu karyawan itu baik, dia orang yang baik. Ya, jadi ada banyak ya perusahaan menerapkan suatu standar ya kebaikan karyawannya menurut perusahaannya. Ya, kalau karyawannya itu pinter ya menjual, nah dibilang dia karyawan yang baik. Ya, kan yang baik begitu. Ya, tapi ternyata produknya itu tidak sesuai dengan kenyataan, dia harus bohong misalnya gitu. Ah, itu berarti dia bukan manusia yang baik. Meskipun perusahaannya mengatakan dia karyawan yang baik karena bisa meningkatkan omset penjualan sekian, ya, dia dianggap karyawan yang baik, dapat penghargaan. Tapi dia tidak jujur, berarti dia bukan manusia yang baik. Nah itu, jadi kita ingin pendidikan kita melahirkan manusia yang baik. Karena manusia yang baik pasti karyawan yang baik. Manusia yang baik pasti warga negara yang baik. Nah itu dari sekalian. Jadi betul Bu bahwa kita, saya setuju sekali tadi. Kita harus berusaha kalau sekarang ini ya apa yang bisa kita lakukan, karena tanggung jawabnya individu ya, kita di rumah ya, di masjid, di majelis taklim atau di kampus dimanapun juga ya, proses thalabul ilmi ini tidak boleh dikesampingkan karena faridhatun ala kulli muslimin ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Alam bisawab. Terima kasih Bu atas ininya ya, pencerahannya bagus itu. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Ya demikian Bu Yuniyar ya, terima kasih. Kemudian saya sapa yang bergabung melalui Q&A. Untuk pertanyaan lainnya silahkan yang mau bertanya langsung ya, yang sudah raise hand tadi konfirmasi ke admin kajian untuk nanti kami sapa. Kemudian yang bertanya di Q&A ada pertama Pak Zofir.
Ustadz izin bertanya, apakah di masa sekarang kita bisa melakukan reformasi sistem pendidikan seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah semua anak itu cocok dikirim ke pondok pesantren? Ataukah ada anak-anak yang lebih tepat terus berada dalam pengawasan orang tuanya di sekolah biasa? Iya, saya ada mahasiswa saya 2 orang, ya, mahasiswa S3 Pendidikan Islam, itu menulis disertasi doktor tentang pemikiran pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Dan dari 2 disertasi itu saya menyimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pemikiran pendidikannya dan aplikasinya, Pak. Itu beliau mencoba untuk memadukan, ya, meramulah. Ada sebagian pemikiran Islam, ada sebagian pemikiran dari Rabindranath Tagore dari India, ada pemikiran dari Barat, ya, yang pendidikan yang humanis sifatnya, gitu ya. Yang menurut pendapat saya pribadi bahwa sebenarnya, ya, dengan konsep pendidikan Islam yang telah dicontohkan oleh para ulama, ya, oleh para tokoh-tokoh pendidikan kita, itu cukup sebetulnya. Waktu itu memang tantangan Ki Hajar itu kan beliau menggunakan istilah-istilah yang tidak sepenuhnya istilah Islami, gitu ya. Dan juga konsepnya sampai sekarang kita kenalkan pendidikan taman siswa ini tergantung nanti pada orangnya juga. Tapi kalau menurut saya seperti dijamin oleh konstitusi kita juga, undang-undang pendidikan nasional juga, kita bisa menerapkan sistem pendidikan yang sudah jelas. Kalau saya pilih begitu ya, pemikiran pendidikan Ki Hajar ini bagus, terutama misalnya kritiknya terhadap konsep pendidikan kolonial, praktek pendidikan kolonial yang hanya menjadikan anak-anak, gitu ya, dilatih hanya menjadi buruh, hanya, kata Ki Hajar, gitu ya, itu tidak dididik, ya, istilah beliau itu adabnya, budi pekertinya, gitu ya. Nah itu nggak benar, ya, artinya Ki Hajar Dewantara kritik beliau terhadap itu bagus banget. Yang nggak benar tadi itu pendidikan kolonial itu. Ya, nah kita bisa di titik itu menggunakan konsep Ki Hajar, ya. Beliau mengkritik sistem pendidikan kolonial. Tapi ketika bagaimana pendidikan yang ideal, apakah pendidikan taman siswa? Ya mohon maaf, kalau saya pribadi berpendapat sebagai seorang muslim, ya sekarang ini sudah beda, Pak. Sekarang ini memang sudah sistem pendidikan Islam, nggak usah ragu-ragu. Ya kita nggak usah ragu, kan itu dijamin kan di Indonesia ini ada pendidikan Islam, bahkan ada dirjennya. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Kita punya sistem pendidikan Islam itu. Dan kalau itu kita terapkan, ya, sistem pendidikan Islam yang ideal, insya Allah akan melahirkan generasi yang hebat. Ya, karena rumusnya sudah diberikan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi, para ulama berikutnya merumuskan, ya, konsep-konsep yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW itu. Jadi begitu ya kalau tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya pribadi sebagai seorang muslim lebih enak, ya, lebih tegas kalau kita menggunakan konsep pendidikan Islam. Sudah sangat jelas. Ya. Tapi kalaupun nggak mau, gitu ya, misalnya nggak mau Islamnya kelihatan atau gimana, ya silahkan, saya silahkan. Tapi jangan bertentangan dengan Islam. Dan tekanannya tetap kepada pembinaan keimanan, ya, ketakwaan, akhlak mulia, karena itu amanah konstitusi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang anak, ya, Mas Nasir, ya, anak ya. Masuk pondok. Apakah semua anak cocok di pondok atau ada yang di rumah, di sekolah bersama orang tua? Betul, Pak. Jadi gini, makanya ini penting banget, ya, orang tua itu memahami ilmu pendidikan ini, ya. Dan itu ilmu itu menjadi fardu ain ketika orang tua sudah punya anak, gitu. Itulah yang berat, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu menanamkan adab dan ilmu, ya, itu artinya mendidik anaknya dengan benar. Ya. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu dengan pendidikan yang benar, ya. Apa itu adibum wa alimuhum, ya, jadikan anakmu beradab dan kemudian berilmu. Nah, tradisi ulama kita dulu, sekalian, ya, dalam kitab-kitab adab itu biasanya orang tua itu mengirimkan anaknya kepada ulama dulu, misalnya ada ulama, ya, dia punya semacam madrasah di rumahnya, gitu.
Tapi dia dikenal sebagai ahli ilmu, ya. Biasanya orang tua dulu, apalagi orang tuanya ulama, itu mengirimkan anaknya keluar rumah, itu setelah adab dan akhlaknya baik, ibadahnya baik. Anak itu ya sholatnya sudah benar, dia rajin ke masjid, akhlaknya baik, ya, itu baru anak itu dikirim keluar, ya. Nah, ini yang jadi masalah nih sekarang. Tanggung jawab orang tua sebetulnya di situ. Menyiapkan anak agar beradab dan berakhlak mulia dan ibadahnya baik gitu. Nah, setelah itu baru kirim anaknya kepada guru yang baik. Ingat ya. Kepada guru yang baik. Ya, sebetulnya yang harus difahami dalam pendidikan itu bukan gedung, tapi gurunya. Jadi rumusnya begini, bukan belajar di mana. Ya, bukan di pondok atau di mana, bukan itu. Rumusnya adalah anak itu dia belajar apa dan kepada siapa, bukan di mana. Karena itu pondok itu bagus, nanti dulu. Kalau pondok itu bagus, ya cek dulu siapa gurunya. Yang kedua, cek juga gurunya itu mampu nggak mendidik. Ya misalnya begini, gurunya dia bagus, tapi dia nggak punya waktu untuk mendidik. Nah itu lain hasilnya, ya. Jadi bukan umur berapa atau ini, kapan anak itu sudah siap, ya, untuk berguru mencari ilmu, gitu ya, dan dikirim pada guru yang baik untuk dia kemudian nanti belajar pada adab dan ilmu berikutnya. Ada satu kisah dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ya, di mana Khalifah Harun al-Rashid ya di Abbasiyah itu mengirimkan anaknya kepada Al-Asma'i. Al-Asma'i ini seorang ulama besar, menguasai berbagai bidang ilmu. Maka kepala negara ini mempercayakan anaknya untuk dikirim ke dia. Harun al-Rashid mengatakan liu'allimal ilma wal adab, agar dia mengajar anaknya ilmu dan adab. Satu saat ya Harun al-Rashid ini nengok anaknya, dia melihat hal yang kurang berkenan di hati beliau itu, yaitu anaknya itu disuruh ngucurkan air untuk gurunya berwudu. Ya, dengan satu tangan gitu ya, satu tangan dicuran airnya. Nah, tangan anak khalifah yang satu lagi itu nganggur gitu. Nah, Harun al-Rashid itu merasa terganggu dengan itu dan ditegur gurunya itu, Al-Asma'i itu. Mestinya kamu suruh anakku gitu ya, mengucurkan air dengan satu tangan, dan satu tangannya dia lagi kamu suruh untuk nyuci kaki kamu gitu loh. Nah, itu dulu begitu kepala negara itu. Anaknya disuruh mencuci kaki gurunya. Nah, itu anak kepala negara terbesar dinasti Abbasiyah, ya. Al-Asma'i, berguru pada Al-Asma'i, tapi juga kadang-kadang ke guru saya bilang begini. Tapi yang disuruh kakinya dicuci itu Al-Asma'i, saya bilang, bukan kamu. Ya. Jadi gurunya juga kualitasnya nggak sembarangan. Harun al-Rashid memilihkan guru untuk anaknya nggak sembarangan. Sama dengan dulu Salahuddin al-Ayyubi, memilihkan guru nggak sembarangan. Lihat aja Muhammad al-Fatih, ya. Beliau kan dikirim berguru kepada dua orang kan, atau gurunya didatangkan namanya Syekh Al-Qurani dan Akh Syamsuddin. Itu guru-guru yang hebat yang selalu memberikan motivasi kepada kepada Muhammad al-Fatih untuk menalokkan Konstantinopel itu. Nah, begitu. Jadi berapa tahun untuk itu, Pak? Yang penting anak sudah siap. Nah, ini kadang-kadang keliru nih. Keliru banyak sekali ya kita gitu ya. Berpikir anak itu gak bagus di rumah. Oh, daripada orang saya susah capek didik, kirim aja ke pondok gitu. Sebetulnya nggak begitu yang benar. Yang benar itu orang tua didik dulu anaknya di rumah itu. Jadi anak yang rajin, tidak malas, anaknya jujur, punya sikap pemberani, ya sikap tidak lemah. Ya, nah itu kalau dia akhlaknya baik, gitu ya, orang tuanya, nah kirimkan ke pondok. Dia sudah tahan, kan nanti di pondok juga banyak loh interaksi, ya, dengan berbagai orang. Apalagi ke kampus yang tidak khusus meningkatkan kualitas ulumuddin, itu perlu perhatian khusus orang tua ya, memilih anaknya itu dikirim ke siapa. Nah itu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi tidak mutlak harus umur sekian. Yang penting ya anak itu terdidik dengan baik ya di tangan guru yang baik. Ya, itu ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Mas Ahmad ya? Yang tadi apa ya? Satu ya? Dua saja.
untuk yang pertanyaan Itu ya? Oh ya dari udah. Pak Gofir 2. Udah jawab Kemudian ya? pertanyaan berikutnya tidak menyebutkan nama ya. Pusat pendidikan di rumah itu apakah maksudnya homeschooling? Karena dari pengalaman selama pandemi ini, anak-anak itu bosan dengan metode online. Bahagianya juga agak berkurang karena jarang bertemu dengan teman-teman sebaya, nggak bisa main gitu ya. Kalau di rumah mungkin main dengan teman-teman di kompleks, tapi habis itu bingung apalagi kegiatan yang bisa dilakukan oleh mereka. Ini bagaimana menyiasatinya ya anak bosan dengan sekolah online. Kemudian yang kedua, apakah universitas rumahan untuk membimbing orang tua mendidik anak itu sudah ada, Ustadz? Ya, dua pertanyaan. Ya, ini sekali lagi ya, mohon yang pertama kali itu kalau disebut kata pendidikan itu jangan tergambar di kepala kita gedung sekolah gitu. Jadi pendidikan ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW modelnya gitu ya kepada para sahabat itu adalah menanamkan nilai-nilai adab dan akhlakul karimah tadi itu kapan saja di mana saja gitu loh. Nah inilah kita karena kita sekarang ini terjebak gitu ya dalam konsep sekolah sehingga namanya pendidikan selalu terbayang sekolah gitu. Itu yang nggak benar. Jadi pendidikan itu sebenarnya semua proses itu yang tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Makanya kalau dalam konsep pendidikan Islam itu nggak ada sebetulnya konsep pendidikan formal, informal, non formal. Nggak ada. Semua proses pendidikan. Karena inti pendidikan sekali lagi adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan nilai-nilai keadilan, ya sehingga anak itu ya dengan menanamkan nilai itu menjadi orang yang semakin baik, semakin beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, gitu loh. Itu sebetulnya proses pendidikan. Nah sekarang karena orang itu sudah masuk era yang sekarang dominasi sekolah. Akhirnya kalau dibilang pendidikan di rumah, homeschooling, maksudnya homeschooling itu memindahkan sekolah ke rumah, ya. Seperti sekarang kan di era pandemi ini orang dipaksa untuk belajar online, belajar pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, jadi rumusnya pendidikan Islam itu kan pernah saya sampaikan ya, kalau yang saya mudahkan saja itu bukan dari saya, tapi saya hanya merumuskan mudah. Itu TOP. Ya, rumus pendidikan ideal itu TOP, top. Ya, T itu pertama kali tanamkan, menanamkan. Jadi akhlak mulia itu tidak banyak diajarkan tapi ditanamkan. Gimana menanamkannya? Mencontohkan. Yang paling bagus itu mencontohkan. Ya, kedua membiasakan. Ya, ketiga memotivasi, keempat menegakkan aturan itu. Tambah satu lagi dari saya berdoa. Doa. Jadi orang tua itu di rumah itu dia tidak harus jadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris. Kalau itu sekarang udah bisa lihat bimbel di internet juga ada untuk latihan menjawab soal itu. Tapi yang penting orang tua itu mendidik anaknya, membiasakan anaknya itu jujur, cinta kebersihan, kedisiplinan, ya, menghormati saudaranya, beradab kepada orang tua, beradab kepada dirinya, ya. Bagaimana makan, cara makan yang baik, itu pendidikan. Gitu loh. Jadi mendidik anak menjadi pemberani, menjadi cinta ilmu, ya, itulah adab. Gitu. Jadi itu seperti dasarnya. Kalau anak sudah gampang aja kalau saya lihat ya, anak itu lihat aja nanti kalau dia punya medsos ya, tulisan di medsosnya apa. Di situ kita bisa lihat kualitasnya. Misalnya, oh dia mengidolakan Sule. Ya tentu beda dengan anak yang mengidolakan Imam Bukhari. Ya, jadi kalau anak itu sudah idolanya aja kita lihat, oh dia idolanya Imam Bukhari, Imam Syafi'i, wah itu beda itu. Ya, idolanya Muhammad Nasir, idolanya Buya Hamka gitu ya, idolanya Syekh Ahmad Surkati, itu ini anak ini luar biasa yang begini. Itu betul tuh dididik untuk ke situ. Ya, jadi itulah yang namanya penanaman nilai-nilai kebaikan tadi. Ya, tapi kalau anak itu ya dilatih secara keilmuan segala macam, banyak latihan soal segala macam, tapi akhlaknya nggak terbina, dia sebetulnya belum menjalani proses pendidikan. Banyak orang yang kuliah di perguruan tinggi tapi tidak menjalani proses pendidikan tinggi, yaitu proses pendidikan untuk membentuk manusia yang
terbaik, manusia sempurna, al-insan al-kulli itu. Ya, itu sebetulnya maksudnya pendidikan di situ, Bu. Jadi di rumah itu tempat mendidik, itu yang paling penting. Nanti kalau ilmu, apalagi sekarang sudah bisa. Sekarang ini kuliah SD sampai S3 bisa dari rumah, sistem online. Ya, peraturan pemerintah yang menghalangi itu mau nggak mau harus diubah, mau nggak mau akhirnya berubah karena situasi dan kondisi. Ya, era internet ini sebetulnya bisa kita manfaatkan. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan bagaimana menjadi guru keluarga di rumah, ya, nah apa namanya, ya sudah sering kita bahas ya dalam kajian-kajian di hari Kamis ya, bahwa yang penting orang tua meningkatkan ilmunya, ya, meningkatkan akhlaknya. Nah, jadi itu anak itu dilihat dari situ, ya, apa namanya, kualitas anak itu ditentukan oleh ilmu dan akhlaknya itu. Allah alam bisawab, ya, ada lagi yang lain? Tadi ada yang kelewat nggak? Mas Nasir? Sudah dijawab tadi kayaknya ya tentang untuk universitas menjadi orang tua ini bisa diikuti nanti kajian keluarga ya. Ada Ustadz Dian Husaini juga yang ngisi di sana setiap hari Kamis. Nanti kita akan mulai kembali di bulan Juni. Ramadan kita istirahat dulu. Terima kasih tadi. Kemudian ini berikutnya bagaimana Ustadz mengajarkan anak usia 8 tahun berpuasa. Karena kadang ketika dia sudah tidak mau itu nangis gulung-gulung di lantai. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Di sisi lain kasihan, di sisi lain tidak mau terkesan menggampangkan. Saya sudah menanamkan bahwa puasa itu menahan lapar, haus. Kemudian saya ceritakan bagaimana Rasulullah sering menahan lapar, tapi masih belum bisa gitu ya. Bagaimana caranya Ustaz? Usia 8 tahun. Iya, ini kita mengalami semua yang punya anak ini ya. Ada juga anak saya sekarang ini 9 tahun yang nomor 7 ya. Itu dulu juga seperti itu ya, nangis kalau udah siang nggak kuat nangis gitu. Nah, yang kami lakukan ya, kalau kita lihat sudah memang dia terpaksa gitu ya, kelihatan sudah parah nangisnya, nggak bisa dicegah lagi, ya sudah. Waktu itu bertahap yang kita lakukan, ya sudahlah nggak apa-apa, kamu minum dulu siang sebentar, tapi nanti tahan lagi. Ya, jadi bertahap 2 kali akhirnya. Jadi apa istilahnya kan dulu kita di poso beleduk apa sebenarnya? Poso beduk ya istilahnya itu. Jadi kita dulu begitu, anak kecil yang sudah nggak kuat, udahlah 2 kali. Jadi siang makan dulu sedikit, tapi dan nggak kita tanamkan adab juga, nggak boleh makan terang-terangan gitu ya. Apa namanya, harus secukupnya. Setelah itu dia nambung lagi puasa. Ya saya lupa apa saya dulu pernah mengalami proses begitu ya. Apa saya langsung juga 1 hari. Tapi ini banyak pengalaman seperti itu, bertahap biasanya. Ya kalau nggak bisa 30 hari, coba aja gitu, pelan-pelan gitu kan. Nggak kuat asalnya, ya jam 11 terpaksa jam 11 dulu. Besoklah tambah lagi gitu ya. Tambah lagi supaya jam 12. Misalnya waktu jam 12 ini, kamu masih kuat kan? Coba undurkan dikit gitu ya. Sampai jam 2, lama-lama begitu. Ya. Nah sambil terus ya diberikan motivasi-motivasi. Kadang-kadang ya terus terang aja ya, di rumah pun ya kami kadang-kadang menggunakan metode ini, apa namanya, reward juga ya, reward apa namanya, hadiah. Ya kamu kalau puasanya penuh ya sudah sehari 100.000 gitu. Nah, anak kadang-kadang terpacu juga itu. Ya apa namanya, udah beli celengan, pokoknya kamu begitu puasa ya nggak batal, nah sudah kita kasih ini. Ya nggak apa-apa, dia masih anak-anak, ya si anak-anak. Cara kita perlahan-lahan ya membawa, tentu ini sangat harus disesuaikan dengan kondisi si anak. Ya yang penting jangan menyiksa kan gitu ya, karena memang ibadah dalam Islam itu indah, dan ibadah itu sesuai dengan fitrah manusia. Puasa ini bukan untuk menyengsarakan kan, puasa ini supaya dia itu menjadi orang bertakwa, orang mulia gitu. Itu keistimewaannya ibadah dalam Islam. Sampai hari kiamat ya, syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ini syariat Nabi yang terakhir. Nabi yang lintas zaman, lintas budaya. Semua umat manusia ya itu kepada mereka Rasulullah itu diutus. Ya, begitu ya. Tadi apa lagi ya? 1 ya? Mas Ahmad ya?
Ya, satu, Pak. Satu ya? Iya ya begitu. Wallahu alam bishawab. Oke, kita ke berikutnya ada Ibu Anggraini di Brunei. Ini tanya tentang Ki Hajar ya. Ustadz, ada quote yang sering disampaikan ya ketika Hari Pendidikan Nasional yang disebut dari Ki Hajar Dewantara, jadikan semua orang itu guru dan jadikan semua tempat itu sekolah. Mohon pencerahannya. Iya, gini, di zaman Belanda dulu ya, juga sampai tahun 60-an, itu memang pendidikan paling tinggi itu pendidikan guru. Ya maksudnya pendidikan yang paling keren, paling bergengsi itu guru, karena teorinya sebetulnya sederhana. Ya waktu itu Menteri Pengajaran Belanda juga Dr. Nieuwenhuis, Pak Nasir juga mengutip kata-kata beliau ini. Nah, beliau mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Ya, jadi waktu itu pendidikan yang paling keren itu pendidikan guru. Makanya misalnya Ki Hajar Dewantara membuat jenjang pendidikan di taman siswa itu kan 4 jenjang. Yang paling rendah namanya Taman Indria, ya, itu taman kanak-kanak, ya kan. Nah, kemudian yang kedua namanya Taman Muda, itu SD. Yang ketiga namanya Taman Dewasa. Taman Dewasa TD itu usianya sekitar 14-16 tahun. Yaitu sebetulnya usia SMP ya. Nah, yang tertinggi keempat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah Taman Pamong. Ya, sebab menurut Ki Hajar jenjang pendidikan tertinggi adalah menjadi guru. Dan guru itu adalah orang yang suka ngemong, makanya disebut Taman Pamong. Ya, jadi guru itu ngomong, bahasa Arabnya murabi gitu kan. Jadi bagi Ki Hajar guru itu mengasuh, ya, murabi, pengembala itu. Kalau bahasa Latinnya pastur. Ya, jadi pastur itu sebetulnya mengembarakan, education itu jadi educare sebetulnya kan. Itu juga pengasuhan, ya, perhatian. Nah, itu yang penting tuh dari. Nah waktu itu zaman Ki Hajar begitu juga umat Islam ya juga mendirikan sekolah-sekolah guru, ya kan. Syekh Ahmad Surkati juga mendirikan sekolah guru namanya Madrasah Mu'allimin di Malang. Itu yang nanti melahirkan tokoh besar kita, Menteri Agama pertama, yaitu Profesor H.M. Rashidi. Itu kan lulusan Mu'allimin. Mu'allimin itu artinya kan guru. Mu'allim itu guru, jamaknya Mu'allimin. Ki Hajar Dewantara juga pertama kali mendirikan lembaga pendidikan, mencetak guru tahun 1918. Beliau mendirikan Kweksul Muhammadiyah, Sekolah Guru Muhammadiyah. Nah, sepertinya Ki Hajar Dewantara ingin menandingi sekolah guru Katoliknya Frans van Lith di Muntilan, karena sekolah guru Katolik ini ya itu banyak diminati oleh pribumi ya yang Muslim, dan akhirnya hampir semua yang sekolah di situ menjadi Katolik. Yaitu sekolahnya Frans van Lith ya. Sekolah guru Katolik gitu. Jadi dulu orang menjadi guru itu keren. Makanya Gontor misalnya pendidikannya kan KMI, Kulliyatul Muallimin. Ya, kuliah guru gitu. Ya memang kuliah guru itu dulu, sebab guru dulu bukan sekedar tukang ngajar. Guru itu diposisikan sebagai pemimpin ya. Orang-orang yang disegani oleh masyarakat itu guru. Nah itu ya, jadi maksud Ki Hajar Dewantara ya itu ya, seperti taman tadi ya, di mana saja seharusnya menjadi tempat untuk belajar. Nah itu yang tadi saya bilang, sebetulnya itu hal-hal begini dalam Islam sudah sangat lengkap. Ya, dalam pendidikan Islam itu sangat lengkap, modelnya ya, contoh-contohnya, aplikasinya itu sangat lengkap. Ya, begitu ya, wallahu alam bishawab. Begitu Bu Anggraini, terima kasih yang sudah menanyakan hal ini sehingga kita juga jadi lebih paham ya konteks dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya Ibu Marisa menanyakan bagaimana cara membangkitkan ghiroh mencari ilmu pada anak supaya terus bersemangat menuntut ilmu. Jadi sebenarnya Bu sama ya, yang pertama kali yang ditanamkan itu adab.
Nah, salah satu adab itu penting sekali. Sebab nanti anak itu akan mencintai ilmu kalau dia beradab terhadap ilmu itu sendiri. Makanya kalau mengajar anak ya, kitab-kitab adab pertama itu penting, terutama adab kepada guru, adab pada orang tua, adab belajar, itu yang terus ditanamkan, dibiasakan. Nanti lama-lama akan muncul dalam diri anak itu, gitu ya, semangat untuk meraih ilmu, ya, karena dalam adab ilmu itu diajarkan keutamaan ilmu, ya, keutamaan orang alim, bahaya mencari ilmu yang tidak ikhlas dan sebagainya. Ya, jadi adab dulu ditanamkan, adab itu. Nah, yang kedua memang ilmu itu mulai dari sesuaikan dengan potensinya, terutama untuk baca, ya. Jadi kan dua kata Raja Ali Haji dalam Gurinam 12 ya. Di antara tanda orang berilmu, belajar dan bertanya, dia adalah jemu. Jadi kunci mendapat ilmu anak itu apa? Bertanya dan belajar. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ya punya anak atau punya murid, itu harus dirangsang untuk dia bertanya. Di sinilah penariknya pendidikan Rasulullah SAW itu kan menjadikan murid-murid beliau sebagai sahabat. Makanya disebut sahabat Nabi. Jadi Rasulullah itu seperti teman kan, sahabat. Padahal kan sebetulnya sahabat itu murid Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah berkomunikasi dengan para sahabatnya, gitu ya. Itu sebetulnya komunikasi antara guru dengan murid, tapi mereka dipanggil sahabat. Ya, ashabi kan nujum kata Rasulullah, sahabat-sahabatku seperti bintang. Ya, itu jadi penghormatan ya kepada ilmuwan. Nah, nanti kalau bisa di samping dilatih untuk bertanya anak itu ya, dirangsang untuk bertanya, ya, juga anak itu kalau bisa dilatih untuk mengajarkan ilmunya. Supaya dia juga nanti terdorong terus untuk menambah ilmunya. Makanya saya sering ya menyampaikan ceramah ini. Karena itu kisah anak saya sendiri ketika lulus dari Gontor yang nomor 2, saya tanya, "Kamu lulus pesantren mau ngapain?" Gitu ya. Dia bilang mau kuliah. Ya, saya tidak melarang dia kuliah, tapi saya bilang lulus pesantren itu bukan kuliah, lulus pesantren itu berjuang di jalan Allah. Ya, lulus pesantren itu berjuang itu apa? Berjihad itu apa? Mengajarkan ilmunya itu. Gitu. Jadi ya di tempat saya pun begitu ya, anak-anak yang misalnya sudah mulai tingkat SMA itu kita kasih kesempatan untuk mengajarkan ilmunya supaya mereka juga terpacu. Sebab kalau dia mengajar mau tidak mau dia harus siap. Ya, jadi wallahu alam bisawab begitu ya ini ya. Untuk apa? Supaya anak itu semangat ya belajar itu dari pemahaman dia gitu ya tentang adab dan konsep ilmu dalam Islam itu. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih kembali Ustadz Adian. Begitu Ibu Marisa yang sudah bertanya, kalau adabnya sudah benar tadi ya maka akan semakin semangat untuk menuntut ilmu. Dan berikutnya Pak Setio Budi menanyakan, Ustadz menarik sekali ide tentang program pendidikan khusus di bulan Ramadan, termasuk anggaran yang diperlukan. Sejauh ini kan Ustadz yang kita lihat sudah banyak sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran khusus di bulan Ramadan. Misalnya ada itikaf, ada pesantren kilat, dan peringatan nuzulul Quran. Apakah program tersebut itu sudah mencukupi Ustadz atau ada saran-saran atau program lain yang harus dimaksimalkan di bulan Ramadan? Pak Setio. Iya, saya ingin kita kembali ke definisi ya. Definisi pendidikan tadi yang utama kan menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak. Ya, jadi bentuk training, ya kajian kitab dan sebagainya itu bagus, itu harus. Tetapi yang lebih penting lagi setelah dia tahu, dia mau mengamalkannya. Nah, inilah tugas orang tua, Pak. Sehari-hari itu yang orang tua harus memberikan motivasi, membiasakan, mencontohkan itu di situ. Jadi pendidikan itu bukan sekedar dia ikut sanlat, bukan sekedar ya, tapi itu penting. Karena untuk dia beradab dia perlu ilmu, ya. Nah, kalau dia sudah punya ilmu, yang lebih penting lagi mengamalkan ilmunya. Nah, itulah yang namanya pembiasaan tadi di rumah, ya. Sekarang biasanya kan pondok-pondok pesantren pun ya, seperti pesantren saya ini sekarang 10 hari terakhir sudah anak-anak santri-santri sudah kembali ke rumah. Ya, jadi tentu di rumah itu kelanjutan dari pendidikan adab
selama di sekolah itu. Ya, jadi apa namanya apa tadi itu tidak hanya di dalam momen tertentu sekali gitu ya, tapi sepanjang waktu. Itu pendidikan itu, dibangunkan sahur gitu kan. Orang anak mau sahur ya, kemudian membaca doa di situ, menyadari ini ada rahmat Allah di situ ya, dan suruh mohon ampun pada Allah dan seterusnya. Ini momentum sangat bagus. Ya. Ya, makasih Mas Ahmad. Oke, kemudian berikutnya tidak menyebutkan nama, lumayan panjang ini ya. Izin bertanya Ustadz Adian, sebagaimana kita ketahui pendidikan Islam yang diampu pemerintah ini berada di bawah 3 kementerian. Hal ini menyebabkan banyak koordinasi dan tidak efektifnya pendidikan Islam. Maka saya berkesimpulan pendidikan Islam harus digagas dan dijalankan secara independen umat muslim sendiri. Contohnya seperti Gontor yang punya kurikulum independen dari pemerintah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk memperbaiki situasi umat Islam yang lagi terpuruk, maka yang harus dibenahi itu apa pertama kali? Kalau memang jawabannya pendidikan, apakah bentuk madrasah islah di masa Al-Ghazali bisa kita terapkan untuk kondisi di Indonesia dengan situasi yang berbeda? Kalau tidak, maka apakah ada alternatifnya menurut Ustadz? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, alhamdulillah ya, undang-undang pendidikan nasional kita itu memberikan kemandirian, memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mengkonsep dan menyelenggarakan pendidikannya sendiri. Bahkan bisa nyaris 100% itu bisa mandiri. Ya tidak sepenuhnya, tapi kalau mau sepenuhnya ya sudah nggak usah formal ya, seperti di keluarga itu sepenuhnya. Kalau orang banyak ya contoh ulama kita pun seperti misalnya Ki Haji Sanusi di Sukabumi itu mendidik anaknya sendiri di rumah dan anak-anaknya jadi kiai, jadi ulama ya. Itu. Jadi Haji Agus Salim misalnya nggak menyekolahkan anaknya ya. Haji Agus Salim itu betul-betul mendidik anaknya di rumah. Ya, itu Haji Agus Salim ya. Jadi banyak contoh-contohnya. Kalau mau begitu, tapi kalau mau institusi, Pak, itu bisa juga. Misalnya kalau pakai sistem Kementerian Agama, ada sistem pesantren muaddalah. Itu pesantren yang disamakan, maksudnya begitu. Itu juga hampir mandiri, ya. Maksudnya sedikit sekali yang pemerintah campur tangan di situ, gitu. Ya, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Ya, bisa juga menggunakan model non formal di bawah PKBM, itu juga bisa, atau yang semi formal ya dengan sekolah terbuka itu juga bisa. Banyak pilihan. Jadi saya melihat sebetulnya di era sekarang ini pun pemerintah sudah bukan pemerintah ya, undang-undang sudah mengamanahkan itu. Maka disitulah kesempatan orang tua dan komunitas ya untuk menyelenggarakan sistem pendidikan sendiri. Jadi kalau misalnya di lingkungan itu ada masjid besar ya, pakai sekolah aja di situ ya. Itu udah bisa sekarang ini. Ya, cuma kadang-kadang orang itu masih nggak yakin dengan kekuatan kita sendiri. Nah, itu harus pertama dari keyakinan bahwa kita ini bisa menjadi model gitu ya, keyakinannya begitu. Terus saya lupa tadi Mas Ahmad yang kedua apa? Yang kedua tentang bagaimana memperbaiki umat ini Ustadz, apakah dengan pendidikan, dengan sistem yang dilaksanakan oleh Imam Al-Ghazali, Madrasah Islah, atau mungkin ada alternatif lain? Iya, kalau kita lihat sistemnya Madrasah Islahnya Al-Ghazali, apa yang dilakukan pertama kali oleh Imam Al-Ghazali adalah mencetak gurunya, Pak. Yang disebut sebagai membentuk satu lapis ulama baru. Sebab bagaimanapun kesuksesan pendidikan tergantung pada guru. Nah, jadi kalau kita misalnya mau bikin lembaga pendidikan, yang pertama kali kita adakan itu bukan gedungnya sebetulnya, bukan sekolahnya. Yang pertama kali kita adakan itu gurunya dulu. Ya, gurunya kita didik supaya guru-guru itu punya niat, ya, punya semangat, ya, dan punya cara untuk mewujudkan itu sama. Ya, itu. Jadi gurunya harus relatif
punya komitmen yang sama, ya, komitmen perjuangan dalam bidang pendidikan. Nah, itu insya Allah bisa. Pertama gurunya dulu, dan model Islam memang bisa kita terapkan, sangat bisa. Bahkan menurut saya bukan hanya bisa, tapi harus. Emang itu model ideal, ya, menekankan aspek adab dan akhlakul karimah tadi itu yang ideal. Itu jangan dianggap sepele. Masalah akhlakul karimah ini berat ini pendidikannya. Ya, karena orang tua harus jadi contoh, orang tua harus ngasih motivasi, orang tua harus memberikan inspirasi, ya, kepada anak-anaknya. Nah, itu ya, jadi betul itu masih bisa dan kesempatan ada, tinggal sekarang kita berani apa tidak mengisi itu. Saya lebih berani apa enggak mencoba. Kalau resep udah bagus, polanya bagus, sudah pernah dicontohkan Rasulullah, masalahnya ini pengorbanannya tinggi, Pak. Ya, jadi kalau kita misalnya tidak menerima murid-murid tertentu gitu ya, yang karena tidak memenuhi syarat, ya, itu bukan berarti dia pendidikannya lebih jelek. Sekarang kan pendidikan kita lebih banyak diukur dari kognitif, yang sebetulnya tidak menguntungkan, karena pendidikan kita ini adalah pendidikan integral, pendidikan yang sempurna. Ya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi? Oke, demikian tadi sepertinya pertanyaan terakhir Ustadz, karena saya lihat di Q&A sudah habis semua dijawab, dan karena pertanyaannya juga sudah habis, Bapak Ibu para peserta kajian, kita akan segera menutup kajian pagi hari ini, dan sebelum ditutup mungkin kita akan berdoa bersama yang dipimpin Ustadz Dr. Adian Husaini. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita dengan bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan Ustadz Dr. Adian Husaini. Barakallahu fi ulumikum. Semoga sehat selalu dan bisa berjumpa di lain kesempatan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.